Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep dasar evaluasi TI, komponen evaluasi TI, dan proses dalam evaluasi TI menggunakan framework COVID-5. Saya Raffi Alfa dan rekan-rekan saya ada Isfan Aldiltio dan Ilham Nuansa. Ya, pertama ada konsep dasar evaluasi teknologi informasi. Jadi, mengapa teknologi informasi itu diperlukan? Jadi teknologi informasi telah menjadi hal yang krusial dalam penyelenggaraan organisasi atau perusahaan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam suatu organisasi bertujuan untuk menunjang aktivitas serta merupakan strategi untuk keunggulan persaingan TI. Namun, di banyaknya teknologi informasi yang diterapkan oleh perusahaan, beberapa perusahaan masih merasa belum bisa memaksimalkan teknologi informasi. Jadi jadi diperlukan adanya evaluasi teknologi informasi. Evaluasi teknologi informasi bisa memberikan sebuah perusahaan atau organisasi identifikasi potensi pembaharuan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, identifikasi potensi perbaikan dari masalah, identifikasi proses TI yang kokoh terhadap perubahan internal ataupun eksternal dari organisasi, dan juga mitigasi risiko dan mengambil peluang dari pain points atau trigger events yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Lalu ada COVID-5. Jadi COVID-5 itu adalah framework yang membantu perusahaan untuk mengevaluasi teknologi informasinya. COVID-5 dirancang untuk memberikan perusahaan atau organisasi dengan sebuah metodologi yang mudah dimengerti, logis, dapat diulang, dan juga kokoh untuk mengukur kapabilitas atau kemampuan pada proses-proses TI di perusahaan. Next. Lalu ada pain points yang tadi sempat saya sebutkan. Jadi pain points ini adalah sebuah kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk mencapai tujuan bisnisnya. Dan apabila pain points ini sudah mulai muncul daripada sebuah perusahaan atau organisasi, maka perusahaan tersebut sudah saatnya menerapkan evaluasi TI dan menerapkan tata kelola TI di organisasinya. Berikut adalah pain points yang biasa terjadi di organisasi. Yang pertama adalah frustasi bisnis pada inisiatif yang gagal, peningkatan biaya TI atau persepsi nilai bisnis yang rendah. Yang kedua ada insiden signifikan terkait risiko bisnis yang berhubungan dengan TI, seperti data yang hilang atau kegagalan proyek. Yang ketiga ada masalah dengan hasil dari jasa outsourcing atau perjanjian yang tidak dipenuhi dengan konsisten. Lalu ada ketidakmampuan untuk memenuhi peraturan atau kontrak kerja yang ada juga limitasi TI yang tidak mampu menghadapi inovasi perusahaan atau kesulitan bisnis dari perusahaan tersebut. Ada juga sering terdapat findings atau temuan dalam audit tentang kinerja TI yang buruk. Next. Ada juga pengeluaran tersembunyi dan pengeluaran curian yang terkait dengan pengeluaran TI. Ada juga inisiatif bisnis yang duplikat atau tumpang tindih atau penyediaan sumber daya. Ada juga sumber daya TI yang tidak memadai, staf dengan skill yang tidak memenuhi, atau ketidakpuasan daripada staf-staf TI. Lalu perubahan yang berkaitan dengan TI tidak berhasil mengakomodasi kebutuhan bisnis atau proyek telat atau over budget. Lalu ada juga upaya asuransi TI yang lebih dari satu dan kompleks. Ada juga anggota dewan, seperti dewan-dewan eksekutif, atau manajer senior enggan berusaha dengan TI, atau kurang berkomitmen dengan TI, atau proyek-proyek yang berkaitan dengan TI. Lalu ada juga pengoperasian model TI yang kompleks. Dan semua pain points ini bisa dimitigasi oleh adanya framework tata kelola teknologi informasi yang dibantu juga oleh COVID-5. Selanjutnya ada komponen evaluasi TI yang terbagi menjadi dua bagian besar. Di situ ada proses assessment dan juga ada assessment process activities atau proses evaluasi TI-nya itu sendiri. Next. Ini ada bagan yang merepresentasikan aktivitas evaluasi TI. Yang ada di tengah ini assessment proses adalah aktivitas evaluasi TI itu sendiri. Lalu untuk melakukan evaluasi TI itu sendiri dibutuhkan beberapa input, seperti ada input dari proses reference model atau 37 proses yang disampaikan oleh COVID. Lalu ada juga measurement framework,
atau proses assessment model, yaitu adalah nilai dari proses-proses atau rating atau tingkat peringkat dari proses-proses TI yang diukur melalui framework COBIT yang ada level 0 sampai 5. Lalu ada beberapa input seperti initial input atau input awal dan output atau keluaran. Dan juga ada role dan responsibility, itu adalah tugas-tugas dari orang-orang yang membantu evaluasi TI seperti sponsor dan asesor yang kompeten. Ada juga asesor. Next. Selanjutnya ini adalah komponen evaluasi. Yang pertama adalah proses asesmen. Pada proses asesmen ini penentuan target evaluasi proses yang disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder. Yang pertama ada 7 enabler of COVID-5. Yang kedua proses reference model. Selanjutnya measurement framework dan proses assessment model. 7 enabler of COVID-5 ini adalah faktor yang secara individu atau kolektif mempengaruhi keberhasilan 37 proses yang didefinisikan oleh COVID-5. Proses reference model COVID-5 adalah framework bisnis untuk tata kelola dan manajemen TI yang terdiri tadi itu 37 proses yang dipengaruhi oleh 7 enabler yang tadi. Selanjutnya measurement framework. Proses penilaian COVID mendefinisikan 6 proses kapabilitas dan 9 proses atribut berdasarkan ISO atau IEC. Selanjutnya proses assessment model. Ini proses assessment model melibatkan pemberian peringkat kapabilitas ISO untuk menilai setiap proses dari proses assessment model yang dipilih. Ini seperti yang kita ketahui 7 enabler COVID-5 ini terdiri dari yang pertama proses, yang kedua struktur organisasi, 3 prinsip kebijakan dan kerangka kerja, yang 4 informasi, kelima kultur etik dan kebiasaan, yang keenam SDM keterampilan dan kompetensi, yang ketujuh layanan infrastruktur dan aplikasi. Proses ini sendiri yang pertama menjelaskan serangkaian praktik dan aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan masing-masing. Kedua adalah struktur organisasi. Ini terdiri dari entitas-entitas yang dirancang untuk menjalankan proses-proses dalam organisasi. Yang ketiga ini prinsip-prinsip kebijakan dan kerangka kerja. Sarana untuk menerjemahkan perilaku yang diinginkan ke dalam panduan praktis untuk manajemen sehari-hari. Keempat, informasi. Informasi COVID ini berfokus pada informasi yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem tata kelola TI pada organisasi, baik yang diproduksi sendiri ataupun digunakan oleh organisasi. 5. Kultur etik dan kebiasaan. Ini aktivitas-aktivitas dalam tata kelola dan manajemen TI perlu memperhatikan kultur etika dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada organisasi yang akan menerapkannya. 6. SDM, keterampilan dan kompetensi. Ini seluruh aktivitas yang dilakukan dalam sistem tata kelola TI organisasi ini sangat bergantung kepada siapa yang melakukannya. Yang terakhir ini layanan infrastruktur dan aplikasi. Ini mencakup infrastruktur, teknologi, dan aplikasi yang menyediakan pemrosesan dan layanan teknologi informasi bagi perusahaan. Selanjutnya ini adalah proses reference model. Proses reference model COVID-5 ini terdiri dari 37 proses yang mendefinisikan COVID-5 sebagai siklus hidup bersama dengan arsitektur yang mendeskripsikan hubungan antar proses-prosesnya. Selanjutnya adalah measurement framework atau tingkat kapabilitas. Di sini terdapat 6 tingkatan yang dimulai dari level 0, yaitu incomplete process. Pada level 0 ini tidak ada atributnya. Pada level 0, incomplete ini adalah proses yang tidak dilaksanakan atau gagal untuk mencapai tujuan prosesnya. Tingkat kedua adalah level 1, performance process. Terdiri dari atribut proses performance. Proses yang dilaksanakan mencapai tujuan prosesnya.
Level 2 manage proses, terdiri dari 2 atribut, yaitu performance management dan work product management. Yaitu pada proses ini dikelola dan produk kerja ditetapkan, dikendalikan, dan dipelihara. Pada level 3 establish proses, ada 2 atribut, yaitu proses definition dan proses development. Ini definisi proses digunakan berdasarkan standar proses. Pada level 4 predictable proses, terdiri dari 2 atribut, proses measurement dan proses kontrol. Level 4 ini prosesnya berlaku secara konsisten dalam batas yang ditentukan. Pada tingkatan yang terakhir adalah level 5 optimizing proses, terdiri dari 2 atribut, yaitu proses innovation dan proses optimization. Pada proses ini, proses terus ditingkatkan untuk memenuhi tujuan bisnis yang relevan saat ini dan proyeksinya. Selanjutnya adalah proses assessment model. Ini merupakan indikator penilaian. Pada proses assessment model ini digunakan untuk membantu asesor dalam mempertimbangkan peringkat atribut proses yang tadi dari tingkatan 0 sampai 5. Peringkat ini diperoleh berdasarkan bukti objektif dan tervalidasi dari setiap atribut proses. Keterlurusan harus dijaga antara peringkat atribut dan bukti objektif yang digunakan dalam penentuan rating tersebut. Ya, selanjutnya adalah proses evaluasi TKTI dengan framework COVID-5. Jadi proses evaluasi atau penilaian tata kelola infrastruktur TI sebuah organisasi atau perusahaan dengan framework COVID-5 adalah dengan melakukan perhitungan capability level pada kondisi as is dan to be untuk proses COVID-5 yang ditentukan berdasarkan IT-related goals dan enterprise goals yang disesuaikan dengan keadaan infrastruktur TI di sebuah perusahaan tersebut. Nah, berikut adalah tahapan proses evaluasi TKTI dengan framework COVID-5 atau Assessment Process Activities. Yang pertama ada initiation, yang kedua planning the assessment, yang ketiga briefing, yang keempat data collection, yang kelima data validation, yang keenam proses attribute rating, dan yang terakhir reporting the result. Next. Yang pertama initiation. Tahap pertama ini adalah memperoleh informasi mengenai organisasi dan kondisi organisasi saat ini, serta mengetahui apa yang menjadi harapan organisasi di masa akan datang. Untuk tahap pertama ini ada 3 proses. Yang pertama, studi pustaka. Studi pustaka ini mengumpulkan dan memahami informasi mengenai tata cara dan hasil evaluasi atau penilaian tata kelola TI dengan framework COVID-5 melalui buku-buku, dokumen, atau penelitian seseorang. Proses yang kedua yaitu observasi, yaitu pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan melihat bagaimana tata kelola teknologi dan sistem informasi berjalan dan mencari fakta-fakta di lapangan. Hasil observasi ini biasanya seperti sejarah singkat dan profil perusahaan, visi, misi, tujuan dan sasaran, dan fungsi perusahaan, lalu struktur organisasi perusahaan, dan bisnis proses perusahaan. Yang terakhir adalah pengumpulan data dengan wawancara. Pertanyaan yang diajukan pada wawancara biasanya berkaitan dengan visi misi, layanan TI yang diterapkan, permasalahan dan dampak dari penerapan TI pada saat ini, pengelolaan TI pada saat ini, pentingnya pengelolaan TI, dan harapan terhadap pengelolaan TI ke depannya. Next. Yang kedua, yaitu planning the assessment. Jadi, dari informasi mengenai kondisi infrastruktur tata kelola TI sebuah perusahaan yang sudah didapat dari tahap initiation tadi, maka selanjutnya dapat ditentukan enterprise goals yang sesuai dengan kondisi dan visi misi perusahaan yang ingin dinilai tersebut. Setelah itu, dari enterprise goals dapat dilakukan pemetaan ke IT-related goals. Selanjutnya, dari IT-related goals dapat dilakukan pemetaan ke proses, di mana penilai sudah menentukan domain proses yang akan dilakukan evaluasi atau penilaian sesuai dengan IT-related goals perusahaan tersebut.
Nah, setelah menentukan domain proses COVID-5 yang akan dilakukan evaluasi, maka selanjutnya dilakukan penyusunan kuesioner berdasarkan best practice setiap domain proses COVID-5 yang ditentukan. Next. Selanjutnya masih di tahap kedua, yaitu ada sampling. Sampling ini untuk menentukan responden yang memiliki kriteria yang sesuai dengan kuesioner yang diberikan. Cara mengetahui kriteria responden untuk setiap kuesioner proses adalah dengan mengidentifikasi setiap proses menggunakan Rati chart. Berikut adalah posisi atau jabatan yang harus dipetakan dan disesuaikan dari Rati chart ke dalam struktur organisasi, yaitu ada CEO, COO, Business Executive, Head Human Resource, Audit, CIO, Head Development, dan Head IT Operation. Jadi setiap jabatan yang dirasi ini harus disesuaikan dengan jabatan yang ada pada suatu organisasi. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga atau briefing. Pada tahap ini, penilai melakukan pengarahan kepada masing-masing divisi atau responden yang tadi sudah ditentukan untuk mengisi kuesioner terkait tentang masukan, proses, dan keluaran yang ada pada domain proses yang sudah ditetapkan untuk evaluasi. Nah, hasil dari tahap briefing ini biasanya adalah menentukan jadwal tahapan kuesioner hingga pelaporan hasil rekapitulasi kuesioner. Next. Selanjutnya, yang keempat yaitu data collection. Pada tahap ini, penilai mengumpulkan dan mendokumentasikan pemahaman tentang proses COVID-5, termasuk tujuan proses, input, output, dan produk kerja yang cukup untuk memungkinkan dan mendukung penilaian. Data yang diperlukan untuk mengevaluasi proses dalam lingkup penilaian dikumpulkan secara sistematis. Setiap proses yang diidentifikasi dalam ruang lingkup penilaian dinilai berdasarkan bukti objektif. Artinya, bukti objektif yang dikumpulkan untuk setiap atribut dari setiap proses yang dinilai harus cukup untuk memenuhi tujuan dan ruang lingkup penilaian. Lalu bukti objektif yang mendukung penilaian asesor tentang penilaian atribut proses dicatat dan dipelihara dalam catatan penilaian. Catatan penilaian ini memberikan bukti untuk mendukung peringkat dan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap persyaratan. Next. Selanjutnya, tahap kelima yaitu data validation. Jadi hasil dari tahapan kelima ini adalah melakukan validasi data dari kuesioner yang telah didistribusikan kepada responden untuk mengetahui hasil perhitungan kuesioner dan mendapatkan evaluasi penilaian capability level pada setiap domain proses yang sudah ditentukan. Dari hasil rekapitulasi ini, maka penilai akan mendapat gambaran gap antara kondisi saat ini atau as is dan kondisi yang diharapkan atau to be. Nah, dari hasil rekapitulasi tersebut, dapat ditentukan nilai capability level untuk setiap proses dengan rumus sebagai berikut. Next. Yang keenam ada proses atribut rating. Jadi hasil dari tahap proses atribut rating ini adalah pemberian level untuk setiap masing-masing proses sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, yaitu data validation. Lalu setelah mengetahui capability level masing-masing proses yang ditentukan, maka dari semua proses tersebut ditentukan juga rata-rata capability levelnya. Nah, hasil capability level yang didapat dari semua proses tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Terakhir, ditentukan skor pencapaian tiap proses pada setiap proses atribut dengan metode rating scale. Tahap ini bertujuan untuk menunjukkan hasil nilai dan tingkat kapabilitas setiap proses dan rata-rata dari seluruh proses tersebut, serta melakukan pemenuhan dokumen dari setiap atribut levelnya. Berikut ini capability level dari level 0 sampai 5 dan atributnya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, di setiap atributnya ini nanti akan dinilai lagi dengan metode rating scale. Next. Nah, ini dia yaitu tingkat penilaian pencapaian proses dengan metode rating scale pada setiap proses atribut. Untuk tingkat 1 dilambangkan dengan N yaitu not achieved, di mana tidak ada atau hanya sedikit bukti atas pencapaian atribut proses. Range nilai pada N ini yaitu 0 sampai 15%. Kategori selanjutnya atau tingkat selanjutnya yaitu tingkat kedua dilambangkan dengan P atau partially achieved,
di mana terdapat beberapa bukti mengenai pendekatan dan beberapa pencapaian atribut atas proses. Range nilai pada P ini adalah 15-50%. Yang ketiga ada L, yaitu largely achieved, di mana terdapat bukti atas pendekatan sistematis dan pencapaian signifikan atas proses tersebut. Tapi kemungkinan ada kelemahan yang tidak signifikan. Range nilai untuk tingkat ketiga atau L ini adalah 50-85%. Yang paling atas yaitu F, di mana atau fully achieved, yaitu terdapat bukti atas pendekatan sistematis dan lengkap, dan pencapaian penuh atas atribut proses. Tidak ada kelemahan terkait atribut proses. Range nilai untuk F ini biasanya dari 85 sampai 100%. Tahap yang terakhir, atau tahap 7 adalah reporting the result. Tahapan ketujuh dalam proses assessment model adalah memberikan laporan hasil penilaian dari tahap-tahap sebelumnya. Pada tahap ini dijelaskan gaps atau kesenjangan yang terdapat dari best practice setiap proses serta rekomendasi untuk mencapai tingkat kapabilitas proses yang diharapkan pada perusahaan. Rekomendasi diberikan sesuai dengan pemenuhan syarat untuk mencapai tingkat kapabilitas yang diharapkan. Laporan dari tahap ketujuh ini juga mencakup isu-isu kunci yang diangkat selama penilaian, seperti area kekuatan dan kelemahan organisasi yang diamati, dan temuan risiko tinggi, yaitu besarnya kesenjangan gap antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan. Jadi dari besarnya gap itu dapat ditentukan beberapa tingkat risiko dari gap tersebut. Ini daftar pusaka yang kami gunakan untuk melaksanakan tugas kami. Dan sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.